Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore. Kami dari kelompok 3 golongan 1 kelas B 2018 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal penelitian yang berkaitan dengan materi P4, yaitu identifikasi keberadaan protein antigen dengan ELISA. Berikut pokok bahasan dan pembagian tugas anggota kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan vaksin influenza. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah vaksin influenza yang ada saat ini kurang efektif terhadap variasi virus. Ada sebuah studi klinis yang mengatakan bahwa efikasi vaksin dapat menurun drastis apabila bertemu dengan virus yang tidak cocok. Virus yang dikembangkan distandarisasi berdasarkan potensi HA, sedangkan HA diketahui dapat mengalami perubahan konformasi ketika terpapar pada lingkungan pH rendah. Maka, dilakukan evaluasi potensi antigen dalam berbagai kondisi pH rendah dalam upaya meningkatkan respon imun cross-reaktif dan cross-protection. Antigen yang diperlakukan dengan kondisi mild low pH dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius menunjukkan peningkatan respon antibodi terhadap HA2 dan cross-protection. Hasil inilah yang mendasari dilakukannya pengembangan vaksin influenza. Material and method. Yang pertama ada antigen. Antigen yang digunakan dalam penelitian tersebut ada 3 macam. Yang pertama, inactive whole virus. Yang kedua, inactive influenza vaksin. Dan yang ketiga, rekombinan keduanya. Untuk inactive whole virus sendiri, disiapkan dengan pemurnian dari sel MDCK yang terinfeksi dan inaktivasi dengan formaldehid. Inaktivasi dilakukan dengan menyimpan virus yang telah diberi formaldehid 0,01% pada suhu 4 derajat Celcius dengan minimal penyimpanan selama 3 hari. Untuk menghilangkan formaldehid dari virus, dengan cara disuspend PBS dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan. Konsentrasi protein antigen ditentukan oleh BCA assay. BCA assay sendiri yaitu deteksi protein berdasarkan warna dan perhitungan kadar protein. Cara kerjanya, sampel ditambahkan ke dalam tabung yang ada reagen BCA-nya, lalu diinkubasi 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan didinginkan pada suhu ruang. Hasilnya akan terlihat warna ungu dan diukur pada lambda 562 nanometer. Low pH treatment. Low pH treatment bertujuan untuk menentukan konsentrasi buffer yang konsisten dalam penyimpanan antigen dan kontrol yang baik dari berbagai pH. Cara kerjanya yang pertama, pH larutan antigen dalam PBS dibuat dengan perbedaan tingkat pH 4,8 hingga 6,2 dengan selisih tiap tingkatan pH 0,2. Selanjutnya, antigen diinkubasi pada suhu 0, 4, 25, atau 37 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, pH disesuaikan pada kisaran pH 7 dengan buffer sitrat fosfat 1 mol pH 8. Sebelum percobaan dilakukan pengecekan pH. Penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum digunakan. Untuk virus murni yang aktif ditambahkan formaldehid untuk inaktivasi setelah diberikan perlakuan pH rendah. ELISA. Endirect ELISA digunakan untuk mengukur serum antibodi spesifik. Cara kerjanya yang pertama, 96 well plate di-coating dengan menggunakan MWV atau rekombinan HA. Di-coating pada suhu 4 derajat selama semalam. Kemudian plate dicuci dengan buffer PBST dan diblokir dengan PBST yang mengandung 3% BSA. Kemudian sampel serum diencerkan dengan menggunakan buffer PBST yang mengandung 3% BSA dan diinkubasi selama 2 jam pada suhu ruang. Setelah dicuci, ditambahkan Affinity Purified Alkaline Phosphate Conjugate Anti-Mouse dengan pengecaran 1:5000. Setiap well diisi 100 mikroliter dan diinkubasi pada suhu ruang selama 1 jam. Setelah dicuci, dimasukkan 100 mikroliter media P-nitropenyl phosphate yang telah disiapkan sesuai dengan instruksi pabrikan. Selanjutnya dihentikan reaksi setelah inkubasi 30 menit dengan ditambahkan 50 mikroliter NaOH 2 mol. Selanjutnya diukur kerapatan optical density pada 405 nanometer. Untuk mengukur perubahan struktural low pH yang diinduksi HA, digunakan anti-CD antibodi poliklonal yang digenerasi dengan domain CD dari urutan sekuens subtipe H1 yang tergabung dalam nanopartikel carrier. Antigen yang tidak diberi perlakuan dan diberi perlakuan pH rendah dilapiskan pada plate sesuai dengan cara di atas.
Untuk alternatif, antigen yang tidak diberi perlakuan dilapiskan ke plat, kemudian ditambahkan plat yang diberi perlakuan variasi pH dengan 20 mikromol citrik fosfat buffer salin. Antibodi anti-CD yang digunakan dilakukan pengenceran 1:2000 atau lebih tinggi. Statistik. Setiap sampel serum yang diuji direplikasi 2 kali dan dihitung nilai rata-rata. Yang kedua, tes imunoblot direplikasi minimal 1 kali. Pengukuran densitometri untuk setiap imunoblot dilakukan 2 kali dengan menghitung nilai rata-rata. Yang ketiga, kelompok hewan ditentukan berat badan rata-ratanya. Yang keempat, regresi linear digunakan untuk menghitung konsentrasi protein antigen untuk BCA dan tes SRD. Dibandingkan dengan menggunakan uji tes student, uji yang mengukur tingkat signifikan berdasarkan perbedaan min sekelompok data dengan sebuah nilai min. Yang kelima, peningkatan aktivitas hidup mencit dengan diberi antigen low pH treatment dianalisis dibandingkan dengan antigen yang tidak diberi perlakuan. Kemudian dites dengan chi-square. Nilai P kurang dari sama dengan 0,05 dianggap signifikan. Berikut merupakan hasil percobaan dari beberapa metode yang telah dilakukan. Terlihat pada gambar, perlakuan dengan bermacam-macam pH terhadap hemaglutinin pada suhu 0 derajat tidak menunjukkan penurunan potensi yang signifikan, meskipun potensinya tetap menurun. Sedangkan pada suhu 25 derajat dan 37 derajat, penurunan potensi antigen sangat signifikan. Lakukan percobaan pada antigen inactivate whole virus yang diberi perlakuan pada pH rendah dan dianalisis sensitivitas dari tripsin atau proteasenya. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu atau ketika dilakukan pada suhu 37 derajat, terjadi peningkatan pencernaan hemaglutinin 1 dan peningkatan digestion product, sehingga hemaglutinin 1 semakin menurun. Berbeda dengan perlakuan pada suhu 0 derajat, di mana hasil menunjukkan hemaglutinin 1 yang tetap utuh. Terlihat pada gambar bahwa antigen yang diberi perlakuan pada suhu 0 derajat Celcius tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap antigen yang tidak diberi perlakuan. Kemudian pada antigen yang diberi perlakuan pada suhu 25 derajat Celcius menunjukkan sedikit perubahan pada struktur hemaglutinin namun tidak merubah bentuk antigen. Sedangkan pada perlakuan dengan suhu 37 derajat Celcius, terlihat bahwa struktur hemaglutinin berubah sehingga menyebabkan perubahan bentuk pada antigen menjadi amorf. Yang ketiga adalah reaksi dengan antibodi domain anti-CD. Analisis dengan ELISA menunjukkan antigen yang diberi perlakuan pada pH rendah akan meningkatkan reaksi dengan antibodi. Tingkat reaksi juga dipengaruhi oleh suhu, di mana pada suhu 37 derajat Celcius, peningkatan reaksi dapat mencapai lebih dari 4 kali dengan pH maksimal 5, di mana reaksi maksimal dapat terjadi. Kemudian pada induksi peningkatan respon reaksi antibodi terhadap perlakuan antigen yang tidak teraktivasi pada pH rendah. Antigen yang diberi perlakuan pada pH rendah digunakan untuk mengimunisasi tikus dan selanjutnya akan dianalisis respon antibodinya. Sampel dites dengan hemaglutinin inhibition dan anti-antibody. Hasil yang diperoleh adalah antigen yang telah diberi perlakuan terlebih dahulu dengan pH rendah dan suhu 37 derajat Celcius menghasilkan hemaglutinin inhibition dan anti-antibody yang lebih rendah karena potensinya telah diturunkan. Sedangkan pada antigen yang diberi perlakuan pada suhu 0 hingga 25 derajat Celcius masih menginduksi hemaglutinin inhibition dan anti-antibody dengan jumlah yang cukup tinggi atau sama dengan setengah kali lebih rendah dari antibodi yang dihasilkan pada antigen yang tidak diberi perlakuan. Kemudian, pada peningkatan respon reaksi antibodi diukur dengan ELISA, dan hasilnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah peningkatan reaksi dengan hemaglutinin 2 diukur dengan immunoblot. Serum yang telah dikumpulkan diuji dengan antigen homolog dan heterolog menggunakan immunoblot. Hasil menunjukkan bahwa antigen yang diberi perlakuan menginduksi antibodi yang lebih baik terhadap hemaglutinin 2 dibandingkan dengan antigen yang tidak diberi perlakuan. Hasil dapat dilihat pada slide berikut. Hal ini menunjukkan perubahan struktur pada antigen tidak hanya menghasilkan hasil secara kuantitatif, tapi juga kualitatif. Hasil menunjukkan antigen yang diberi perlakuan dengan pH rendah dapat menginduksi peningkatan respon antibodi terhadap hemaglutinin 2.
Respon antibodi yang lebih tinggi dapat dicapai dengan perlakuan pH rendah pada suhu 0 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Hasil juga menunjukkan tingkat perubahan struktural pada hemaglutinin dapat mendorong peningkatan respon terhadap hemaglutinin 2. Pada peningkatan proteksi silang terhadap virus heterolog oleh antigen yang tidak teraktivasi dengan perlakuan pH rendah pada berbagai suhu. Hasil yang diperoleh dapat dilihat dan dicermati pada slide berikut ini. Kemudian pada peningkatan proteksi silang oleh perlakuan pH rendah dengan antigen H3N2. Dievaluasi H3N2 inactivate whole virus yang diberi perlakuan pada pH rendah untuk meningkatkan proteksi silang. pH yang digunakan adalah pH 5,2 dan 5,6 pada 0 derajat Celcius. Pada grafik A, pengukuran dengan ELISA menunjukkan antigen yang diberi perlakuan menghasilkan respon antibodi 2 kali lebih tinggi dari kontrol terhadap antigen inactivate whole virus homolog. Pada grafik B, menunjukkan respon yang lebih tinggi hingga 4 kali terhadap antigen inactivate whole virus heterolog, meskipun nilainya masih di bawah respon terhadap antigen inactivate whole virus homolog. Pada gambar C dan D, antigen dengan perlakuan pada pH 5,2 menunjukkan hasil respon tertinggi, bahkan hingga 2 kali lebih tinggi dari antigen yang tidak diberi perlakuan. Saat ini, vaksin influenza yang ada dinilai kurang efektif untuk mengatasi adanya variasi pada virus, sehingga percobaan ini ditujukan untuk menghasilkan vaksin yang lebih poten terhadap variasi virus. Hal ini berdasarkan antigen yang diberi perlakuan pada pH rendah, menunjukkan respon antibodi yang lebih tinggi dan mendorong proteksi silang terhadap virus yang heterolog. Kesimpulan dari jurnal berikut dapat dibaca pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah pertanyaan dan jawaban untuk jurnal P4. Nomor 1, apa jenis ELISA yang dilakukan dan jelaskan dengan gambar. Jenis ELISA yang dilakukan adalah indirect ELISA. Dan terlihat pada gambar di PowerPoint, mula-mula pada wadah yang berlapiskan protein, antibodi berikatan dengan protein. Selanjutnya, antibodi yang berlebihan dibuang. Lalu, antibodi yang kedua berikatan dengan antibodi pertama yang telah berikatan dengan protein. Setelah itu, pada perubahan visual, sudah menandakan bahwa protein cocok. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Apa yang berfungsi sebagai first antibody? Yang berfungsi sebagai first antibody adalah serum sampel. Pertanyaan nomor 3. Antibodi apa yang digunakan sebagai antibodi terakhir yang digunakan sebelum deteksi? Antibodi terakhir yang digunakan sebelum deteksi adalah anti-mouse IgG alkalin fosfatase. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana ELISA tersebut diamati? Pengamatan ELISA dilakukan dengan mereaksikan substrat p-nitrophenyl fosfat ke antibodi IgG antitikus terkonjugasi alkali fosfatase yang telah dimurnikan sebelumnya. Lalu, dilakukan pengukuran optical density menggunakan metode kolorimetri dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 405 nanometer. Data absorbansi atau optical density selanjutnya dapat dikonversi menggunakan rumus tertentu untuk memperkirakan jumlah antibodi relatif terhadap kontrol. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dideteksi menggunakan ELISA tersebut? Indirect ELISA digunakan untuk mengukur antibodi spesifik pada serum yang berikatan dengan antigen RHA homolog H1N1NC dan heterolog H1N1PR8. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6. Bagaimana hasil pengukuran menggunakan metode ELISA tersebut? A. Reaksi dengan antibodi domain anti-CD. Gambar 4A menunjukkan bahwa antigen IWV yang tidak aktif, 1N1NJ, yang diberi perlakuan pada kondisi pH 5,2, mengalami peningkatan reaksi dengan antibodi spesifik seiring dengan peningkatan temperatur perlakuan 0, 25, dan 37 derajat Celcius.
Terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat pada antigen yang diberi perlakuan 0 derajat Celcius dibanding kontrol. Bahkan, antigen yang diberi perlakuan pada temperatur 37 derajat Celcius menunjukkan hasil tertinggi, yaitu 4 kali lipat dibanding kontrol. Lalu B. Meningkatkan respons cross-reactive antibody. Berdasarkan gambar 5A, baik antigen yang diberi perlakuan pada suhu yang berbeda 0, 25, dan 37 derajat Celcius maupun kontrol, keduanya menginduksi reaksi antibodi spesifik terhadap antigen homolog H1N1-NC secara signifikan. Berdasar tabel 1 dan gambar 5A, antigen yang diberi perlakuan pada suhu 25 dan 37 derajat Celcius 2 kali lebih kuat dalam menginduksi antibodi spesifik terhadap antigen homolog H1N1-NC dibanding antigen yang diberi perlakuan pada suhu 0 derajat Celcius dan kontrol. Hal ini menunjukkan antigen yang diberi perlakuan tetap sangat imunogenik. Lalu, berdasar tabel 1 dan gambar 5B, saat pengujian antibodi spesifik terhadap antigen heterolog H1N1-PR8, secara keseluruhan, tingkat reaksi antigen antibodi lebih rendah dibandingkan dengan pengujian antibodi spesifik terhadap antigen homolog H1N1-NC. Namun, ketiga antigen yang diberi perlakuan menginduksi peningkatan cross-reactivity dengan antigen heterolog seperti yang ditunjukkan oleh antigen yang diberi perlakuan pada suhu 25 dan 37 derajat Celcius, mengalami peningkatan sebesar 4 kali lipat dibanding dengan kontrol. Respon antibodi terhadap HA2 yang ditingkatkan oleh induksi dari antigen yang diberi perlakuan pada mild low pH memungkinkan terjadinya cross-protection pada virus dari subtype yang berdekatan atau homolog. Antigen yang diberi perlakuan pada pH rendah lebih kuat dalam menginduksi respon antibodi melawan HA2. Kondisi mild low pH lebih baik daripada kondisi strong low pH. Indirect ELISA dapat digunakan untuk mengukur serum antibodi spesifik. Anti-CD ELISA dapat digunakan untuk mengevaluasi inactivated vaksin dan virus individual untuk integritas struktural HA dan sensitivitas asam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.